Halo teman-teman semua, Arga Kudo Easy. Welcome back teman-teman di sesi review kita kali ini. Dan di sesi review kita kali ini, gua akan membahas dan membandingkan kedua barang yang sudah pernah gua review sebelumnya ya. Yang pertama gua akan review ya, atau kita bandingkan ini dia Cosmo Plug DX versi China dengan Nah, Cosmo Plug versi Ultra Hero Transformation Item series set ke-1 ya. Nah, ini dia enggak, Cosmos ini kayaknya ketiga deh. Iya, ketiga ya. Gue lupa keberapanya, pokoknya ya itulah ya. Dan ini juga sudah pernah gua review dulu banget ya, zaman-zaman masih awal channel kalau nggak salah, atau pertengahan channel. Dan ini juga yang terbaru. Nah ya, jadi kita bakalan bandingkan nih, apa sih yang membedakan antara Cosmo Plug lama ini dengan Cosmo Plug yang baru ini gitu ya kan. Dari bentuk aja udah beda, tapi nanti kita bakalan lihat detail lebih dekatnya lagi nih antara dua barang yang wadidaw ini ya. Yang ini adalah keluaran Jepang, yang mana memang untuk gimmick untuk anak-anak ya teman-teman ya. Jadi memang ukurannya lebih kecil dan juga nggak terlalu banyak sound ataupun gimmick yang bisa dikeluarkan. Memang tujuannya untuk anak-anak, dan karena satu set dengan kotak beberapa Ultra Transformation Item set lainnya gitu, kayak ada Nexus, ada Max, terus juga kalau nggak salah itu satu set sama Mebius ya kalau nggak salah gitu ya. Nah kalau yang ini kan memang untuk dia memang satu kotak isinya dia doang gitu kan, dan memang keluaran khusus yang isinya untuk mereview si sound-sound dari Ultraman Cosmosnya ini. Semua formnya ada gitu kan, mulai dari Space Corona, terus juga Luna, terus juga Corona, terus juga Eclipse, Miracle Luna juga ada, terus juga ada Future Mode, sampai Ultraman Legend pun juga ada gitu. Jadi nanti kita bakalan lihat sewadidaw apa sih si Cosmo Plug DX versi China ini dibandingkan dengan versi Jepang yang mini unyu ini ya. Jadi kita kalau ngomongin harga juga nih teman-teman ya, ini kalau udah masuk ke Indonesia dengan harga dia kita hitunglah 1 juta atau 1,2 juta gitu. Tapi gue beli di harga 300.000 karena gue belinya langsung di Cinanya gitu, belum kena pajak gitu. Sedangkan ini gue nggak beli satuan gitu, jadi gue beli hitunglah 100.000 lah ya gitu teman-teman. Kalau kita hitung dari sebanyak satu pak itu dibagi 3 atau dibagi 4 transformation item set itu dibagi ya harganya sekitar 100 ribuan. Jadi ini harga 300.000 dengan harga 100.000, tapi beda zaman ya. Jadi kita langsung aja let's go. Oke teman-teman, sudah tiba waktunya kita akan membandingkan ya Cosmo Plug DX versi China dengan Cosmo Plug versi Jepang Ultra Hero Transformation Item series yang kedua ya teman-teman. Jadi langsung saja ya, dari segi detailnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk perbedaan tinggi ya, itu sudah sangat jelas-jelas berbeda gitu ya. Nah, karena ini memang seperti yang gue bilang di awal, diperuntukkan untuk anak-anak gimmicknya, dan ini ya untuk kita para kolektor yang sudah dewasa gitu ya kan. Dan untuk Cosmo Plug versi DX-nya yang awal-awal keluar juga kayak kurang lebih segini sih. Cuman kayaknya agak lebih kecil apa segini kayaknya. Agak lebih kecil dikit sih kayaknya ya. Oke, dari detailnya terlebih dahulu coba kita lihat ya. Dari warna emasnya nih teman-teman. Nah, kalau dari warna emasnya untuk yang Cosmo Plug versi DX China yang ini, yang kanan ya teman-teman, dia lebih doff gitu teman-teman ya. Lebih doff dan lebih terang. Sementara untuk yang Cosmo Plug kecilnya ini, dia warna emasnya agak lebih cenderung ke oranye tua gitu ya. Nah kalau untuk bawahnya ini kan Cosmo Plug-nya abu-abu ya, yang kanan abu-abu, yang kiri berwarna biru. Speakernya berada di bawah ya teman-teman. Sementara kalau Cosmo Plug yang China speakernya berada di belakang sini gitu. Jadi pegangnya seperti ini, speakernya ada di sini. Sementara kalau Cosmo Plug kecil pegangnya seperti ini, ada di bawah, suaranya bisa tidak terhalang gitu teman-teman. Oke ya. Sementara kalau dari segi mekanismenya, ini harus gue matiin dulu sih sebenarnya. Bentar ya, agak susah nih pakai sarung tangan ya, supaya bunyinya nggak nyala dulu gitu ya kan. Nah, hop. Oke.
Nah, dari segi mekanismenya, kalau untuk Cosmoplug yang ini kita pencet, dia akan otomatis terbuka ya. Ini suka nyangkut nih, suka balik lagi ke atas, dia otomatis terbuka ya gitu kan. Dan ininya pun otomatis naik ya, bagian biru-biru atasnya. Sementara kalau untuk yang kecil, mau kita pencet pun dia nggak akan kebuka ya, karena kita harus manual membukanya seperti ini. Nah, dan biru-birunya juga harus kita keluarin ke atas manual, tapi nggak begitu tinggi juga teman-teman ya. Jadi kalau dari segi tingginya, tinggian yang DX China jelas gitu ya kan, dan lebih keren juga dari segi pewarnaannya. Kalau yang DX China, bagian lehernya ini dia diwarnai dengan hitam, terus juga bagiannya emas, ada detail-detailnya juga kan, kalian lihat di sini. Untuk bagian penyangganya ini juga diwarnai dengan emas, seperti itu, keren. Nah, kalau yang ini dia juga tetap ada detailnya nih teman-teman di leher, ya kan? Tapi dia bagian penyangganya ini dia berwarna abu-abu dan bukan berwarna emas juga gitu teman-teman ya. Sementara di sini emasnya itu dia emas metalik. Kalau di DX versi China dia emasnya doff semua, nggak ada yang metalik sama sekali gitu teman-teman. Jadi ini unik nih, dikasih ada yang metalik, ada yang doff gitu. Nah, terus dari kuncupnya ini teman-teman ya, dari kuncup Cosmoplug ini apa sih bahasanya ya. Kalau untuk si Cosmoplug DX China ya ini sama-sama diwarnai abu-abu sih, enggak sih. Kalau yang DX China ini dia lebih hitam tapi dia lebih pekat gelapnya. Sementara kalau yang Cosmoplug mini ini dia transparan ya teman-teman ya. Dia hitam abu-abu tapi lebih ke transparan gitu, jadi lebih kelihatan. Ini dua-duanya kalau di bawah sinar lampu ya, yang DX China masih lebih tertutup, nggak begitu kelihatan gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Oke. Nah, terus kalau dari segi penempatan baterai, di sini dia memakai baterai yang kecil 2 gitu ya, dan harus ribet dibukanya begitu. Sementara kalau untuk DX versi China-nya, tinggal kita buka tanpa menggunakan sekrup ya, langsung aja gini, kita tinggal nyalain tak gitu, ya kan? Nah, tapi di sini baterainya juga kalau kalian pengen ganti tetap harus disekrup sih. Cuman kan ini dia lebih ada trigger untuk nyalain dan matiin si alatnya ini. Sementara kalau untuk yang Cosmoplug kecil dia nggak ada gitu. Jadi harus, ini makanya kenapa ada lubang, dia bakal dimasukin kertas atau plastik gitu untuk menghambat aliran dari si baterainya ini gitu. Jadi lebih boros lah istilahnya gitu ya. Oke, untuk dari segi detailnya sudah ya teman-teman. Jadi langsung saja gue bakalan coba untuk bandingkan nih teman-teman soundnya antara Cosmoplug yang gede dan juga yang kecil. Kenapa gue tutup lagi sih? Ya, kita coba nyalain dulu. Masuk ke standby sound. Oke, standby soundnya dia ada 2 ya teman-teman. Yang tadi lalu ini juga. Dan untuk Henshin soundnya kita tinggal pencet triggernya yang ada di sini. Ya, kalau kita pencet-pencet lagi sih nggak ada suaranya gitu. Oke, jadi memang Henshin sound dari Cosmos itu begitu pendek ya teman-teman ya. Kita coba sekali lagi ya. Kalau kalian nggak percaya suaranya memang sependek itu ya. Oke, ini dia. Terus ini harus kita buka dulu nih teman-teman, satu-satu ya kan, kayak ngupasin pisang. Nah, ini kita naikin. Dia tombolnya ada di sini teman-teman. Jadi kita pencet. Aduh, elektroniknya nih tolong nih, kebiasaannya. Bentar nih, harus. Namanya mainan lama gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk hitungan Candy Toy memiliki Henshin sound yang persis, yang bagus ya. Ini keren loh teman-teman ya.
Terutama karena memang Henshin Sound Cosmos itu pendek gitu ya. Oke, jadi kita bakalan coba, aduh kamera kesenggol, bandingkan ya. Ini mainannya emang harus pelan-pelan nih teman-teman, karena mainan lama elektroniknya suka rese gitu. Oke, kita coba pencet bareng-bareng. Yah, salah. Malah kepencet standby gue. Gue malah pencet tombol yang ini. Oke ya, coba 1, 2, 3. Nggak begitu kedengeran sih ya bedanya. Oke, kita bakalan coba satu-satu mungkin ya, untuk membandingkan seberapa beda waktunya. Ini Cosmoplug versi China dulu. Kemudian Cosmoplug kecil. Kesalahan teknis lagi, harus digebuk-gebuk dulu ya kan, kocok-kocok dulu, ya ampun. Nah, udah nyala lagi nih. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk review perbandingan antara Cosmoplug 300.000 dengan 100 ribuan. Mantap. Nah teman-teman, jadi ini dia tadi ya perbandingan antara Cosmoplug versi hitunglah kita bilang versi cakepnya dan versi mini dan juga versi praktikalnya gitu ya, karena harus serba manual gitu ya. Dan untuk rating kalian kasih berapa? Menurut gua untuk yang Candy Toy ini ya teman-teman, hitungannya Candy Toy memiliki suara Henshin yang benernya aja itu udah sangat-sangat yahut gitu, apalagi untuk anak-anak pada zamannya seperti itu gitu kan. Gitu, itu suara itu aja tuh udah sangat-sangat keren pada zaman dahulu kan. Baru setelah ada Ultra Replika dan kawan-kawannya, setelah DX China ini muncul juga, baru dikasih suara-suara yang lainnya juga yang lebih bisa dipakai untuk gimmick-gimmick lainnya gitu. Oke, jadi setelah perbandingannya bagaimana menurut kalian antara DX yang gede dan DX yang kecil? Coba kalian komen di bawah ya. Sudah gua tunaikan janji gue untuk membandingkan kedua barang ini gitu ya. Jadi langsung saja kita bakalan Henshin, tapi gue bakalan coba buka dulu ini karena kan harus manual ya teman-teman, dan harus hati-hati karena elektroniknya suka mati juga ini, namanya mainan lama gitu ya kan. Dua Cosmos, kita berubah Cosmos. Oke, jadi gue cukupkan sampai di sini untuk perbandingan Cosmoplug. Sekian dari gue, Arga Kudus. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio.